load the sugar and let's throw this fucking party with some bitch lasagna, bitch lasagna. Look at T-Series, they just crying for their mama. Bitch lasagna, bitch lasagna. T-Series ain't nothing but a bitch. Di video kali ini gue akan menceritakan alur film dari Korea Selatan yang berjudul Secretly Greatly. Menceritakan seorang pria idiot yang berada di Korea Selatan yang sering dibully dan diremehkan. Yang ternyata ia adalah seorang tentara elit dari Korut yang ditugaskan menjadi mata-mata di Korsel. Disusul dengan teman seangkatannya dan juniornya yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata di sana. Bagaimana kehidupan mereka saat menjalani misi? Oke, jangan lupa siapkan dulu kopdutnya cuy. Load the sugar and let's throw this fucking party with some bitch lasagna, bitch lasagna. Look at T-Series, they just crying. Elit 5466 Korea Utara bernama Won Rywan yang sedang diberikan tugas oleh atasannya yang bernama Kolonel Kim Tae-waduk untuk menjalankan sebuah misi rahasia sebagai mata-mata di Korea Selatan. Rywan adalah agen elit yang sudah dilatih dari kecil oleh pasukan rahasia Korea Utara. Dan sebelum pergi atasannya mengatakan bahwa mereka akan bertemu kembali dengan dua kemungkinan, yaitu bertemu sebagai saudara atau menjadi seorang musuh. Dan film pun dimulai. 2 tahun kemudian Rywan yang sedang menjalankan misinya, ia mengubah namanya menjadi Dongwoo dan menyamar sebagai pria idiot untuk menyembunyikan identitasnya. Dan sekarang kita panggil saja dia Dongwoo. Karena penampilannya yang kayak orang idiot ini, tidak jarang ia selalu dibully oleh bocil di sana, namun ia masih bisa menahannya. Dan untuk bertahan hidup, ia tinggal dan bekerja di sebuah warung milik nenek yang bernama Johnson. Meski gajinya jauh di bawah gaji DPR, tetapi ia tetap bertahan di sana dan juga menabungkan hasil gajiannya itu di kaleng gongguan. Dan saking lamanya ia menyamar di sana membuat Dongwoo menjadi betah. Dan ternyata secara diam-diam ia juga menyukai seorang wanita cantik bernama Yuran. Tapi setiap Dongwoo menyapanya adik Yuran yang bernama Yujun, selalu memukul Dongwoo. Dan agar terlihat lebih idiot, ia selalu melakukan pekerjaannya dengan salah dan selalu berpura-pura tidur saat menjaga warung. Namun ia selalu mencatatnya jika ada bocil yang mencuri makanan di warung itu. Tidak lama kemudian datang seorang wanita Baheno bernama Ran yang datang untuk nganjuk sebungkus rokok. Lalu kita diperkenalkan juga dengan seorang pengantar paket pos bernama Soe Sanggu, yang ternyata dia juga adalah seorang agen mata-mata rahasia Korea Utara yang sudah menjalankan misinya dan tinggal di Korsel selama 16 tahun. Terlihat mereka berdua yang sedang mengharapkan ada panggilan dari pasukan pusat yang menyuruhnya untuk kembali ke Korut. Karena mereka berdua yang sudah sangat rindu dengan keluarganya, termasuk Dongwoo yang selalu merindukan ibunya yang khawatir dengan keadaannya. Dan setiap 6 bulan sekali Dongwoo selalu melakukan misi rahasianya, yaitu modal di pinggir jalan, agar penyamarannya sebagai orang idiot semakin mendalam. Tapi ketika menjalankan misi modalnya itu dilihat oleh Yuran, wanita yang dicintainya, pasti kena mental. Dan karena kejadian itu Yuran terlihat takut saat berpapasan dengan Dongwoo. Namun seperti biasa Yojun selalu menghajarnya karena dia yang menyangka Dongwoo telah menyapa kakaknya itu. Dan Dongsuk, anaknya si nenek, tidak tega melihat Dongwoo selalu dihajar. Ia lalu mengajarkan Dongwoo bela diri agar Dongwoo mau membalasnya. Dan tidak lama kemudian datang Sanggu yang memberikan foto ibunya Danggu, karena Danggu yang selalu mengeluh dan mengkhawatirkan kabar ibunya. Di sini Kang Pake terlihat bersedih karena ibunya yang baru saja meninggal di Korut. Setelah itu Dongwoo melanjutkan pekerjaannya lagi dengan mengantarkan pesanannya ke sebuah kontrakan yang ditempati oleh Ran. Dan di sana ia baru mengetahui ada orang berambut pirang yang baru saja mengontrak di rumah itu dan jarang sekali keluar rumah. Di sini ia mulai curiga bahwa orang yang mengontrak itu adalah pasukan elit Korut juga yang diberi misi yang sama. Malam harinya Dongwoo yang sedang berlatih tiba-tiba datang seorang pria berambut pirang yang langsung menghajarnya. Dan disinilah terjadi Baiwan. Yang ternyata pria itu adalah pasukan elit juga yang baru diberi misi oleh atasannya. Di sana pun mereka berdua mengobrol, yang dimana Dongwoo menanyakan apa misinya Herang di Korsel. Tapi Herang ini tidak memberitahu dan malah pergi dari sana. Ia bernama Lee Herang, seorang jenderal seangkatan dengan Dongwoo. Karena penasaran, keesokan harinya ia mengikuti Herang dari belakang. Dan ternyata dia malah
sebuah audisi musik dan mengikuti audisi itu. Namun ia noob dan gagal dalam audisi itu. Hingga akhirnya Donggu pun mengetahui misinya Herang dan menyangka ada anggota baru pasukan 5466 yang telah dibuang ke Korsel. Karena Donggu yang belum mendapatkan misi yang jelas dan malah idiotan di sana. Yang dimana kita tahu pasukan khusus 5466 ini pernah ditentang oleh seorang profesor. Yang kini pasukan itu menjadi terlarang di Korut karena belum mendapatkan persetujuannya itu. Saat bekerja, Donggu bertemu dengan Kang Paket yang memberitahunya bahwa ia akan pulang ke Korut atas perintah dari pusat. Tapi sebelum pulang, Kang Paket malah meminjam pistol kepada Donggu. Setelah Donggu meminjamkan pistolnya yang disimpan rapi di balik barangnya, ternyata ia baru mengetahui kalau Kang Paket telah berbohong karena tujuan ia pergi ke Korut untuk berkhianat kepada kopralnya. Karena keluarganya yang malah ditangkap saat hendak pergi ke Cina. Mendengar hal itu, Donggu pun menyarankan Sanggu untuk bunuh diri saja. Karena seorang abdi negara harus nurut dengan perintah atasannya dan tidak boleh mengkhianatinya. Dan saat Sanggu akan bunuh diri dengan menembak pistolnya ke mulut, ternyata pistol itu tidak ada pelurunya. Kemudian Donggu menceramahi Kang Paket sampai tenang. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pasukan elit 5466 Korut yang mendapatkan tugas untuk membunuh pejabat Korsel. Dan karena kejadian itu membuat hubungan Korut dan Korsel semakin memanas. Malam harinya saat Donggu sedang menuliskan surat untuk ibunya, tiba-tiba ia ditodongkan pistol dari belakang oleh pria misterius yang telah menembak pejabat Korsel siang tadi. Dan ia juga mengetahui semua tentang Donggu dan menyuruhnya agar tidak lupa akan misinya selama ini. Dan ia langsung kabur dari sana. Melihat hal itu, Donggu pun langsung mengejarnya dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Tapi pria misterius itu berhasil lolos dari Donggu yang tidak sengaja bertemu dengan Ran yang sedang mabuk berat. Dengan keadaannya yang mabuk berat, Ran pun menceritakan bahwa ternyata ia sudah memiliki seorang anak, tapi anaknya malah diadopsi dan dibawa oleh orang tuanya ke Amerika Serikat. Lalu di perjalanan pulang, Donggu diikuti oleh pria tadi. Menyadari hal itu, ia pun menghampirinya, yang ternyata ia adalah junior Donggu bernama Lee Jin. Dan kedatangan ia ke Korsel karena mendapatkan misi yang sama menjadi mata-mata. Sekaligus ia pun merindukan Donggu yang sudah melatihnya hingga menjadi seorang tentara. Tapi Jin malah kabur karena kaget saat Donggu menghampirinya. Dan di sini ia pun menyangka bahwa ada yang tidak beres karena secara tiba-tiba datang dua pasukan elit Korut datang ke sana. Keesokan harinya ia melihat Jin yang menyamar sebagai murid sekolah dan berteman dengan Yojun. Tidak lama kemudian motor Kang Paket datang, tapi pas ia lihat ternyata itu bukan Sanggu, melainkan orang lain. Lalu orang itu memberitahu bahwa Sanggu telah menghilang dan tidak ada kabar sama sekali. Mendengar hal itu, ia pun menyangka kalau Jin telah membunuh Sanggu. Karena penasaran, ia pun menemui Jin dan menanyakan alasan ia datang ke Korsel. Lalu Jin pun memberitahu bahwa ia mendapatkan misi dari atasannya untuk menggantikan Sanggu, tetapi ia tidak membunuhnya. Saat mereka berdua sedang ngebacot, mereka melihat Yoran yang sedang diganggu oleh bosnya yang memaksanya untuk menikah dengan bosnya itu. Tapi Yoran menolaknya. Melihat hal itu, Donggu menyuruh Jin untuk menyelamatkannya. Tapi tidak lama kemudian datang Yojun yang menolong kakaknya. Dan sebelum pergi, bosnya itu mengancam Yoran akan memecatnya karena tidak mau menikah dengannya. Donggu yang melihat hal itu membawa bosnya itu ke atap dan menyuruhnya untuk memakai pakaian wanita. Lalu ia memfoto dan memvideonya dan mengancam akan menyebarkannya jika dia berani memecat Yoran. Keesokan harinya, Donggu tidak sengaja melihat para reman yang sedang membuat kerusuhan di warungnya si nenek. Karena mereka yang memaksa ingin menjual produk mirasnya di warung itu. Melihat hal itu dengan cepat, Donggu pun mencoba untuk membantu dengan berpura-pura menggelinding seperti biasa dari tangga. Dan melindungi si nenek saat akan terjatuh ke serpihan beling. Tapi saat akan melawannya, Donggu dicegah oleh nenek untuk tidak melawannya. Karena Donggu yang masih tidak terima, ia mengajak Jin untuk datang. Roll all the sugar and let's throw this fucking party with some bitch lasagna, bitch lasagna. Look at T-Series, they just crying. Mengajak Jin untuk datang ke markas Reman tadi siang. Tapi ketika sampai di sana, ternyata sudah ada Dongsuk, anak si nenek yang sudah babak belur oleh mereka. Melihat hal itu, ia pun menyuruh Jin untuk membantu Dongsuk dengan menghajar Reman itu dan menghancurkan pabriknya. Dan dengan mudah Jin menghadapi mereka dan menghancurkan pabrik itu.
Setelah itu Dongwoo menghibur Dongsuk yang sudah babak belur. Di tempat lain, kolonel menyuruh untuk menarik kembali semua agen pasukan 5466 karena Kim Jong-un yang ingin kembali berhubungan baik dengan Korsel. Tapi pasukan itu akan dieksekusi mati sebagai pengkhianat revolusi dan menghapus semua dokumen tentang mereka. Namun kolonel Kim Tae-waduk menyarankan untuk memberi perintah bunuh diri saja agar pasukan elit mati terhormat menjadi pahlawan. Dan kalau mereka membantah, dia sendiri yang akan mengeksekusinya. Keesokan harinya ketika Dongwoo sedang bersantuy di atap, ia mendapatkan pesan perintah bunuh diri dari kolonel, termasuk Herang Jin dan semua pasukan elit yang bertugas di Korsel. Tapi di sini Dongwoo menentang perintah kolonel karena ia yang tidak mau mati sia-sia sebelum dirinya mengetahui kabar ibunya akan baik-baik saja. Jin yang mengetahui hal itu malah nekat untuk membunuh Dongwoo karena mencoba untuk membantah perintah atasan dan akan dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Namun Herang juga ternyata sependapat dengan Dongwoo agar tidak mati sia-sia dan menghajar Jin yang akan membunuh Dongwoo. Karena Jin yang kewalahan menghadapi Herang, ia pun memutuskan untuk kabur, namun ia dikejar oleh Dongwoo dan terjadi sedikit baiwan. Dan dia menjelaskan kalau itu bukan salahnya Jin. Di sini kita tahu sebenarnya Jin mengidolakan Dongwoo dari kecil hingga sekarang, karena Jin bisa masuk ke pasukan elit itu karena Dongwoo. Bersamaan dengan itu, pasukan militer Korea Selatan yang dipimpin oleh Kapten Kim Seok tidak sengaja menemukan sebuah chip di dalam tubuh mayat pasukan elit Korut yang sudah melakukan bunuh diri. Melihat hal itu, ia menyuruh pasukannya untuk mencari pasukan elit yang tersisa, tinggal 3 orang lagi untuk menolong mereka. Yang dimana kita tahu meski ia adalah musuh dari Korut, ia rela menolong 3 pasukan yang tersisa agar bisa tetap hidup. Di perjalanan pulang, Dongwoo and the Gang bersamaan diikuti oleh pasukan Korea Selatan yang berniat untuk menangkap mereka bertiga. Tetapi untungnya Jin mampu menghadapi mereka dan berhasil lolos dari sana. Ketika di rumah, Dongwoo didatangi oleh Kapten Seok yang menyuruhnya untuk menyerahkan diri saja dan ditangkap olehnya agar ia bisa hidup di Korsel. Sebelum kolonel Korut datang dan mengeksekusinya, namun Dongwoo memilih untuk menolaknya. Mendengar itu, Seok langsung menodongkan pistol dan memaksa Dongwoo untuk menyerah. Tapi tiba-tiba Jin datang ke sana dan langsung membantu Dongwoo. Dan Seok yang memutuskan untuk kabur, terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun ketika Jin mencoba mengejarnya, ia tertabrak oleh mobil pasukan Seok. Meski di awal Jin mampu menghajar mereka, namun akhirnya ia harus tertembak dan tertangkap. Lalu Kapten Seok pun membeset tubuh Jin dan mengeluarkan chip pelacak, di mana chip itu bisa melacak lokasi dan memastikan apakah dia sudah tewas atau belum. Dan disinilah Jin baru menyadari bahwa selama ini ia telah diawasi. Lalu pasukan Korsel pun membawa Jin pergi dan menangkapnya untuk diinterogasi. Keesokan harinya Dongwoo berpamitan ke nenek untuk pergi dari sana dengan alasan akan pergi menemui ibunya. Lalu si nenek mengizinkan dan memberikan uang tabungan kepada Dongwoo untuk ongkos pulang. Sebelum pergi, ia mengubah penampilannya terlebih dahulu dan mencukur rambutnya seperti pertama ia datang ke sana. Ketika ia bertemu dengan Yoran, ia mengatakan kalau adiknya yang akan selalu menjaganya dan menyuruh Yojun agar giat belajar agar bisa menjaga kakaknya itu. Mereka berdua yang melihat hal itu pun kaget karena Dongwoo yang mereka kenal tiba-tiba berubah menjadi seorang yang bijak. Kemudian ia memberikan semua tabungannya kepada Ran dan menyuruhnya untuk menemui anaknya yang ada di Amerika Serikat dan memberikan alamat tempat tinggalnya. Dan di sini Ran langsung menangis karena harapan ia yang ingin menemui anaknya bisa terwujud. Meski terkejut karena Dongwoo bisa mengetahui alamat anaknya. Saat akan pergi, tiba-tiba pasukan Kapten Seok mencoba untuk menyerangnya. Namun untungnya ia mampu menghadapinya dan menyuruh untuk menjaga Jin sebelum ia tertangkap kolonel. Dan di sini juga Dongwoo baru menyadari bahwa di dalam dirinya ada chip yang selalu mengawasinya setelah diberitahu Seok. Herang yang mengetahui hal itu mengatakan kalau itu sangat bagus karena dia tidak perlu susah-susah mencari kolonel karena kolonel pasti datang mencarinya. Di tempat lain, Seok yang mengetahui kolonel Kim sudah ada di Korsel, ia lalu memutuskan kembali untuk pergi membantu Dongwoo dan Herang. Tapi sebelum pergi, Jin meminta agar ia diizinkan untuk ikut. Dan untungnya Kapten Seok mengizinkannya dan membawa Jin. Berpindah lagi kepada Dongwoo yang pergi ke sebuah gedung kosong dan menunggu kolonel datang ke sana. Ketika sampai di sana, terjadilah saling bacot yang menyangka kalau Dongwoo telah berkhianat kepada negara karena telah melanggar perintah. Tapi Dongwoo menjawab bahwa ia akan bunuh diri jika memastikan ibunya akan baik-baik saja. Tapi kolonel mengatakan kalau perintah itu tanpa syarat apapun dan langsung menyuruh anak
Tapi untungnya Donggu mampu menghindar dan terjadilah baku hantam. Dan karena jabatannya sebagai kapten, Donggu mampu menghajar anak buah kolonel. Tapi ketika Donggu memastikan keadaan ibunya kepada kolonel, tiba-tiba anak buah kolonel menusuknya dari belakang dan langsung mengajar Donggu hingga jatuh ke bawah gedung. Dan di sana ia bertemu dengan dua bocil yang selalu mengganggunya. Tidak lama kemudian datang Herang yang menabrak anak buah kolonel dan mengajak Donggu untuk kabur. Dan dengan cepat Donggu masuk ke dalam dan membawa dua bocil untuk pergi. Lalu ia menurunkannya di tempat yang aman dan disinilah terjadi lagi aksi kejar-kejaran. Dan terlihat Kapten Seok yang datang membantu Donggu agar bisa lolos dari kejarannya kolonel. Hingga akhirnya Donggu dan Herang berhasil lolos dan sampai di sebuah gedung tua untuk mengambil senjata dari Sanggu yang masih hidup. Dan ternyata ia adalah seorang profesor yang menentang adanya pasukan elit 5446 dari Korut dan berniat membunuh pasukan yang tersisa. Dan mengatakan kalau sebenarnya ibu Donggu telah dipenjarakan dan mati setelah Donggu diberikan misi itu. Donggu yang marah langsung menghajar semua pasukan itu. Tidak lama kemudian datang kolonel yang diikuti oleh Kapten Seok dari belakang. Tapi ternyata kolonel sudah menyiapkan pasukan sniper dan menembak pasukan korsel. Jin yang sedang diikat mencoba untuk menyelamatkan diri dan membantu Donggu yang sedang baku hantam di atas. Kemudian ia langsung menghajar pasukan sniper dan membunuh mereka semua. Hingga akhirnya pasukan korsel aman dari tembakan. Di sisi lain, Herang pun membawa Donggu ke atap gedung yang sedang galau setelah mengetahui keadaan ibunya. Sedangkan kolonel yang diikuti oleh Kapten Seok dari belakang melemparkan granat agar tangga di sana rusak dan menghambat perjalanan pasukan korsel yang ikut campur. Hingga akhirnya kolonel berhasil sampai di atap gedung. Dan di sana akan terjadi duo versus ART. Namun Herang meminta Donggu agar membawa anak buah kolonel yang menghinanya dan langsung mengajarnya hingga modar. Sedangkan Donggu berhasil membantai pasukannya kolonel sendirian. Hingga akhirnya terjadi baiwan atasan dan bawahan. Terlihat pertarungan mereka berdua cukup sengit, namun akhirnya Donggu harus tumbang oleh kolonel dan siap untuk menembaknya. Tapi tidak lama kemudian datang pasukan korsel yang langsung mencegah kolonel. Dan salah satu dari mereka adalah Jin yang menyamar. Kolonel yang sudah terpojok mengeluarkan bom yang memutuskan untuk mati terhormat bersama dengan mereka. Namun saat bom itu akan diledakkan, Herang mendorongnya dan jatuh bersama dari gedung itu dan meledak di bawah. Di sana Donggu yang kembali melihat tabungan yang diberikan oleh si nenek, ia pun kembali bersedih karena selama ini ia digaji besar dan sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Dan ia merasa ingin kembali ke tempat itu. Jin yang melihat hal itu mencoba menyadarkannya dan menghajarnya. Dan saat pasukan korsel akan mengeksekusi mati mereka berdua, tiba-tiba Kapten Seok datang mencegahnya. Di sana Seok mencoba untuk menceramainya karena mereka berdua yang masih punya harapan untuk hidup. Tapi Jin lebih memilih mati daripada menjadi pengkhianat Korut dan tinggal di korsel. Lalu ia malah menembak mereka dan akhirnya ia pun ditembak balik. Melihat hal itu, Donggu mencoba untuk melindungi Jin yang membuat ia juga ikut tertembak dan terjatuh dari atas gedung dan tewas. Ending yang mantap sekali. Dan sebelum film selesai, Donggu mengingat kembali ketika ia dan dua temannya berada di